Kami mau datang sekali lagi Tuhan dalam hadirat-Mu. Bawa yang terbaik dari hati kami yang paling dalam. Thank you Jesus. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Dengan lembut katakan, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sekali katakan, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Kami serahkan tubuh dan jiwa ini di dalam pimpinanmu Tuhan, dalam kuasa-Mu, di dalam naungan-Mu. Oh Roh Kudus.
Kuasai kami sepanjang hari ini, kuasai hati kami, pimpinlah langkah kami, agar kami memuliakan nama-Mu, agar kami selalu berjalan di dalam rencana-Mu, sebab rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah, rancangan yang penuh damai dan sejahtera. Kami percaya di dalam hati kami, kami percaya lewat perkataan kami, kami percaya Tuhan dalam setiap tindakan kami. Kami yakin Engkau ada, kami yakin penyertaan-Mu sempurna di dalam kami. Kau tak pernah tinggalkan kami, tak sedetik pun. Terima kasih Yesus, Tuhan, Allah yang kami sembah, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, tempat maha tinggi. Yesus, Yesus. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, kami boleh menikmati hari yang baru. Kami masih boleh bernafas, kami masih boleh menikmati kesehatan yang Kau beri. Kami percaya Tuhan, itu semua adalah bukti nyata bahwa penyertaan-Mu ada dalam kehidupan kami. Itu satu bukti nyata, Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, tidak ada alasan buat kami untuk kami tidak bersyukur, untuk hati kami tidak memuji Engkau. Terima kasih Yesus. Kami mau serahkan Tuhan hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan, biar kehendak-Mu yang jadi. Apapun itu Tuhan, tantangan boleh kami hadapi, masalah boleh kami hadapi. Tapi kami yakin Tuhan, Engkau beserta dengan kami Tuhan. Dan kami percaya kami akan masuki hari ini penuh dengan kemenangan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih. Kita bertemu. Kalau Tuhan beserta kita, ya, Tuhan selalu menjaga hidup kita, sehingga kita bisa bertemu sampai kapanpun Tuhan berkenan, ya. Maka itu kesempatan ini akan kita manfaatkan untuk merenungkan
firman Tuhan, ya saudara. Nah, untuk itu perlu kita doa, supaya doa itu hati kita terbuka untuk firman Tuhan, dan firman Tuhan bisa memberikan satu kekuatan iman untuk mencapai suatu hidup yang mempermuliakan nama Tuhan, ya. Mari kita sama-sama berdoa, ya saudara. Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan, marilah kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu menjadi satu kekuatan di dalam hidup kami, menghadapi hidup masa-masa yang akan datang, yang penuh dengan permasalahan ini, supaya kami memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Untuk itu Tuhan, Roh Kudus, Parakletos, penolong, tolonglah kami, supaya kami dikuatkan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, kesempatan ini saya ingin bersama-sama saudara membaca di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33. Injil Yohanes 16 ayat 33. Ya. Saudara perhatikan, saya bacakan. Dan saudara berdoa, oh Roh Kudus, tuntunlah saya, supaya saya mengerti firman Tuhan ini. Ya, kalau saya bisa mengerti firman Tuhan ini, maka ada arti dalam hidupku ini. Ya, mari saya akan bacakan, ya saudara. Injil Yohanes pasal 16 ayat 33, ya. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, ya, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku, kata Yesus, ya. Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia. Coba saya ulangi, ya, karena Alkitab saya itu sudah saya coret-coret sehingga sok-sok itu ganggu bacaan, ya. Dengarkan, ya saudara. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Apa artinya hidup, saudara? Nah, hidup itu tidak ada damai sejahtera, ya. Tetapi di sini dikatakan supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia. Saudara, nek saudara renungkan betul-betul, ya saudara. No, dunia ini banyak penganiayaan. Kata penganiayaan itu penganiayaan pikiran kita,
Seringkali pikiran kita teraniaya, ya, macam-macam masalah, ya, sehingga kita ini seolah-olah hidup ini tidak ada damai. Engkau mikirno ini belum selesai sudah mikirkan ini. Mikirkan ini belum selesai sudah memikirkan ini. Seolah-olah batin kita itu teraniaya. Ya, pikirkan ini belum selesai sudah memikirkan ini. Ya, umpamanya orang hidup berkeluarga. Ya. Yang penting hidup keluarga itu memikirkan tentang sandang pangan. Memikirkan sandang pangan itu tidak gampang, saudara. Ya? Memikirkan sandang pangan itu tidak gampang. Kita aneh mek ngono tok, tapi tidak gampang. Belum tuntas memikirkan sandang pangan, terjadi kesakitan. Ya? Sakit, penyakit, nek sakit rotok berat lunga rumah sakit. Nek lunga rumah sakit dari mana biayanya? Kalau soal sandang pangan tidak terpenuhi, terus kena sakit penyakit, terus bayarnya nganggo opo? Ya. Engkau sakit penyakit belum selesai, ada masalah lain. Ya, mungkin masalah itu bukan urusan dalam, mungkin urusan luar, urusan hubungan dan lain-lain macam-macam. Itu di sini disebut di dalam dunia itu kamu banyak penganiayaan. Jadi manusia itu tidak ada damai sejahtera, itu tidak ada. Ya, sebab di dunia ini banyak penganiayaan. Saudara rasanya tidak kroso karena sudah terlalu banyak mengalami ini sampai tidak kroso. Dan kita itu hidup di tengah-tengah penganiayaan batin. Seringkali karena tidak kuat batinnya, tidak kuat, terus terjadi gangguan pada otak kita. Ya, gangguan itu bisa saja menimbulkan macam-macam hal. Ya, nek otak kita sudah terganggu dengan macam-macam permasalahan, bisa saja kita mengalami macam-macam permasalahan. Dari sakit sampai tidak berani hidup. Saudara kalau melihat orang bunuh diri, itu sebetulnya dia tidak berani hidup. Takut hidup yang penuh dengan penganiayaan, penderitaan ini. Orang tidak berani hidup. Karena tidak berani hidup, satu-satunya jalan ya bunuh diri, sudah mati sudah. Tapi orang itu tidak pernah berpikir, apakah mati itu berarti habis perkara? Mati itu masih ada kelanjutannya. Tuhan berfirman ya di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 ya. Lihat, apakah mati itu sudah habis perkara? Di sini dikatakan begini. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau atau mengenal Yesus
satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi saudara-saudara, mati itu kita menghadapi hidup yang kekal atau siksaan yang kekal, api neraka yang kekal. Jadi mati itu bukan berarti habis perkara. Mati itu masih justru itu yang disebut kekal. Kalau hidup di dunia ini cuma berapa puluh tahun, tetapi mati itu kekal, saudara-saudara. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus berkata, di dalam aku, kata Tuhan Yesus, kamu memperoleh damai sejahtera. Kata-kata damai sejahtera itu, hati kita itu ayem, tenteram. Baik hidup di dunia ini, baik setelah kita meninggalkan dunia ini, kita memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, saudara, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini tidak harus tunduk kepada dunia ini yang penuh penderitaan, kesusahan, bahaya, penyakit, dan sebagainya. Tetapi kita mempunyai Yesus. Tuhan Yesus berkata, di dalam aku kamu mempunyai damai sejahtera. Itu kata-kata damai sejahtera itu bukan saja selama kita hidup di dunia ini. Itu damai sejahtera di dalam Yesus itu dibawa terus sampai damai sejahtera hidup yang kekal. Saudara, mari ya, selagi kita masih hidup, banyak mendekatkan diri di dalam doa, berdoa, Tuhan, biarlah hamba mengerti, Tuhan, apa artinya damai sejahtera di dalam Yesus. Puji Tuhan ya, saudara, kita telah menikmati suatu renungan. Biar renungan ini saudara disegarkan rohani saudara, dan saudara memperoleh damai sejahtera di dalam Yesus. Puji Tuhan, kita akan sama-sama berdoa ya saudara. Tuhan, jamahlah saudara-saudara yang mendengar renungan-renungan ini, supaya Roh Kudus akan memberikan satu kekuatan, kemenangan, damai sejahtera, sehingga hidup kami ini tidak gelisah, tidak teraniaya pikiran kami. Kami hidup tenang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak berkenan atas doa kami. Biar damai sejahtera Bapak, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.